Ovariohysterektomi. Terminologi dari ovariohysterektomi atau OHA. Ovariohysterektomi merupakan istilah kedokteran yang terdiri dari ovariektomi dan histerektomi. Ovariektomi adalah tindakan mengamputasi, mengeluarkan dan juga menghilangkan ovarium dari rongga abdomen. Sedangkan histerektomi adalah tindakan mengamputasi, mengeluarkan dan juga menghilangkan uterus dari rongga abdomen. Adapun indikasi dilakukannya ovariohysterektomi yang pertama yaitu untuk mencegah dan menangani piometra, metritis atau radang uterus, neoplasia pada ovarium, uterus dan juga vagina, trauma, torsio uteri, prolapsus uteri dan juga prolapsus vagina. Yang kedua yaitu untuk mencegah gangguan keseimbangan endokrin dengan manifestasi klinis seperti sterilitas, penyakit kulit, tumor mamae dan juga nymphomania. Yang ketiga yaitu modifikasi tingkah laku, yaitu lebih mudah dikendalikan, lebih jinak dan membatasi jumlah populasi hewan. Umur dan waktu yang tepat untuk ovariohysterektomi yaitu paling baik dilakukan pada waktu sebelum pubertas dan selama fase anestrus. Anjing betina dewasa, waktu yang paling tepat untuk melakukan spaying yaitu adalah 3-4 bulan setelah estrus dan 6-8 minggu setelah melahirkan. Preoperasi dibagi atas 4, yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, yang kedua persiapan ruang operasi, yang ketiga persiapan operator dan kooperator, dan yang keempat persiapan pasien atau hewan. Yang pertama persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan pada operasi harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Nah, peralatan yang digunakan meliputi peralatan bedah niol. Yang kedua persiapan ruang operasi dan meja operasi harus didesinfeksi menggunakan desinfektan. Nah, selain itu perlengkapan yang digunakan harus juga didesinfeksi. Nah, ruang operasi harus mempunyai penerangan yang cukup dan juga tertutup. Yang ketiga, persiapan operator dan kooperator. Operator dan kooperator harus memenuhi SOP. Selain itu juga harus menggunakan baju operasi, gloves, masker. Selain itu, yang keempat, persiapan hewan. Nah, sebelum dilakukan operasi, hewan harus terlebih dahulu dikuasakan minimal 8-12 jam. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan sinyalemen, umur, berat badan, usus, frekuensi napas, dan suhu tubuh. Nah, selanjutnya yaitu anestesi. Nah, sebelum dilakukan anestesi, terlebih dahulu hewan diberikan premedikasi. Nah, premedikasi yang digunakan di sini yaitu atropin sulfat sebanyak 0,33 mili dan diberikan secara subkutan. Kemudian setelah 10 menit diberikan anestesi. Nah, anestesi yang digunakan di sini yaitu anestesi umum, yaitu ketamin sebanyak 0,5 mili dan silasin sebanyak 0,28 mili dan diberikan secara intramuskular. Selanjutnya yaitu operasi. Yang pertama, jepit dan lakukan persiapan pembedahan pada ventral abdomen dari sifoid sampai pubis. Lalu yang kedua, identifikasi umbilikal dan secara visual membagi bagian abdomen menjadi 3 bagian, yaitu kranial, medial, dan kaudal. Lalu yang ketiga, buat sayatan pada sepertiga kaudal abdomen. Penyayatan 4-8 cm dilakukan di daerah orientasi, yaitu daerah linea alba. Lalu yang keempat, pertama kali penyayatan itu dilakukan pada kulit, subkutan, kemudian linea alba dan peritoneum. Lalu yang kelima, setelah rongga abdomen terbuka, dilakukan eksplorasi terhadap uterus. Masukkan ovari hook atau telunjuk ke sepanjang dinding abdomen. Setelah itu putar ke arah medial untuk mendapatkan kornua uteri sebelah kanan dan ligamen-ligamen, kemudian angkat dari ruang abdomen. Lalu telusuri kornua uteri yang didapatkan tadi sampai didapatkan ovarium. Potong ligamentum suspensori yang dekat dengan ginjal. Dalam hal ini, hati-hati dengan pembuluh darah ovari, jangan sampai ikut terpotong. Lalu yang keenam, begitu ovarium kanan dan kiri ditemukan, bagian mesovarium dijepit dengan tang arteri, kemudian diikat melingkar dengan kuat menggunakan benang. Jepit dengan 2 tang arteri di kaudal, dan kemudian pemotongan dilakukan di antara kedua tang arteri tersebut. Lalu yang ketujuh, buat lubang pada ligamen di bagian kaudal ovarium. Letakkan 2-3 forceps dengan posisi di bawah pembuluh darah. Forceps menjepit pedicle ovarium proximalis. Lalu yang ke-8, buat ikatan pada pedicle ovarium tadi yang sudah diikat.
dengan menggunakan cutguard kromik 3.0, lalu dibuat 2 ikatan. Baik, kemudian selanjutnya potong ligamen antara ikatan yang mengikat ligamen suspensori dengan klem yang menjepit ovarium. Setelah yakin tidak terjadi pendarahan, tang arteri yang mengikat ligamen suspensori bagian proksimal dapat dilepas. Lalu bagian uterus ditelusuri sampai mencapai bifurcarsio dan corpus uteri, dan bagian corpus uteri dijepit dengan klem, kemudian dilanjutkan untuk menelusuri konma uteri yang satu lagi. Lakukan penjepitan dan pemotongan seperti sebelumnya, dan setelah yakin tidak terjadi pendarahan, klem yang menjepit uterus bagian proksimal dapat dilepas. Deposisi uterus dan omentum ke dalam abdomen. Dengan menggunakan catguard kromik 3.0 dilakukan penjahitan aponeuros, M. obliquus abdominus externus, dan musculus abdominus externus. Dipastikan peritoneum terjahit tanpa ada omentum yang ikut terjahit dengan jahitan sederhana. Hewan yang mempunyai lapisan lemak yang banyak, maka dilakukan penjahitan dengan jahitan kontinus. Kemudian penjahitan terakhir dilakukan pada kulit dengan jahitan sederhana. Selama penjahitan dan setelah penjahitan selesai, pada luka diberi antibiotik. Setelah jahitan selesai diberikan iodin tincture 3%, kemudian dilakukan pembalutan dan dikenakan gurita. Pasca operasi, yang pertama, pemberian antibiotik per oral 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Yang kedua, perlindungan daerah luka dengan menggunakan betadine. Yang ketiga, pengamatan auto-observasi kembali terhadap frekuensi jantung, nafas, temperatur, nafsu makan, feses, urin, dan luka jahitan. Yang keempat, pada hari ke-7, jahitan dibuka dan diberikan peru balsam.